Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1286. Jaiden bahkan menamparkan Zell dan mendukung kata-kata Charlie agar Zell untuk menikahkan putrinya dengan Turk. Hal terakhir jauh lebih kejam daripada mengejutkan. Zell merasa lebih stres dan ingin mati. Dia gemetar dan berkata, "Ketua J, kamu jangan diubah dariku. Kita berteman baik dan bahkan bisa dianggap bersaudara. Putriku adalah keponakanmu. Apa kamu tega dia menikah dengan lelaki tua jahat seperti Turk?" Jaiden segera berkata, "Zell, kami memang akrab. Tapi kamu juga jangan berbicara omong kosong. Kita hanya kenalan biasa. Siapa bilang kita bersaudara?" Zell terkejut dan buru-buru berkata, "Ketua J, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Saya selalu memberikanmu manfaat setiap tahun. Saya bahkan memberi kamu banyak uang dalam amplop merah. Mengapa kamu sekarang berubah dan tidak memihakku?" Jaiden berkata dengan sungguh-sungguh, "Zell, aku tidak berubah melawanmu. Aku melakukan semua ini untuk kebaikanmu sendiri. Mengerti? Putrimu memang masih muda. Tapi dia bukan gadis baik-baik, kan? Dia baru berusia 20-an dan dia mengandung anak orang asing kulit hitam. Poinnya adalah kamu meminta putrimu tetap melahirkan anak itu. Lalu bagaimana ada orang lain yang mau menangani situasi putrimu?" Setelah selesai berbicara, dia menunjuk Turk dan berkata dengan serius, "Lihatlah Turk. Dia memang sedikit tua, tapi pria yang lebih tua tahu bagaimana menyayangi orang. Lihat. Putra kandungnya sudah dewasa. Dia sudah berhasil meneruskan garis keturunan. Jadi, dia sangat cocok menjadi ayah dari anak yang dikandung putrimu." Wajah tua Turk merah dan panas. Apa artinya ini? Apa dia yang harus menjadi ayah bagi anak pria asing? Lilian bahkan lebih tertekan dan berkata dengan marah, "Apa yang salah dengan kamu? Di depan saya, kamu mendorong suami saya menikahi istri kedua. Apakah kamu sakit?" Jaiden meliriknya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Istri kedua? Apa yang kamu pikir sekarang zaman feodal? Negara kita hanya mengizinkan monogami, bukan? Karena Turk akan menikahi putri Zell, maka dia harus menceraikan kamu dulu." "Kamu sialan." Lilian tiba-tiba gelisah dan panik. Dia sudah tidak peduli bahwa Jaiden adalah tokoh dunia hitam di Aurus Hill. "Persetan denganmu." Jaiden mengangkat kakinya, menendang perut Lilian. Jaiden membentaknya, "Kamu berani berteriak padaku? Aku akan memotong lidahmu." Lilian ditendang begitu keras sehingga dia terjatuh dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia terbaring di lantai dan berbaring sambil memegangi perut yang sakit. Dia menangis. Turk buru-buru berkata kepada Zell, "Oh, Tuan Morningstar, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengundang Jaiden ke sini untuk menghajar Charlie itu? Lalu kenapa Jaiden memukuli istriku?" Jaiden mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Turk, lalu membentaknya juga, "Kenapa kamu bodoh sekali? Apa kamu tidak mengerti apa yang baru saja saya katakan? Apa kamu tidak mendengar semua yang diatur oleh Tuan Wade? Mulai hari ini, Putri Zell adalah istrimu, dan Zell adalah mertuamu. Mengerti?" Orang Turki terlihat sangat tidak nyaman. Zell juga sangat tertekan. Dia dengan marah berkata kepada Jaiden, "Ketua J, jika kamu tidak ingin membantu, lupakan saja. Tapi jangan mengolok-olokku. Aku tidak membutuhkanmu lagi di sini. Silakan pergi." "Yoho," Jaiden berkata dengan dingin, "menyuruhku pergi? Zell, kamu sangat cakap. Beraninya bicara denganku dengan nada seperti itu." Zell melipat tangannya, terus membungkuk, dan memohon, "Saya mohon, Ketua J. Kami akan menyelesaikan masalah ini sendiri, dan saya tidak perlu bantuanmu. Kamu pasti sangat sibuk dengan jadwal harianmu. Jadi jangan buang-buang waktumu. Silakan pergi." Jaiden berkata dengan nada menghina, Apa aku harus pergi saat kamu menyuruhku pergi? Apa yang kamu pikir kamu adalah kakak laki-laki tertuaku?" Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, "Albert ada di sini." Bab 1287. Sial. Begitu Jaiden mendengar Albert datang,
Dia segera tahu bahwa bosnya datang karena Tuan Wade. Jadi dia memandang Zell dengan simpati, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zell, jangan salahkan aku. Aku sudah memperkirakanmu. Bersiaplah menikah dengan putrimu." Setelah selesai berbicara, dia segera menghampiri Albert. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berkata, "Astaga, Albert datang bersama 3 orang dari 4 penjaga agung. Mereka adalah 4 jenderal besar di bawah Albert." Sejak Albert menjadi raja bawah tanah Aurus Hill, 4 penjaga agung ditugaskan di masing-masing wilayah. Sudah lama mereka tidak terlihat bersama. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Claire bertanya kepada Charlie dengan suara rendah, "Charlie, kamu yang memanggil Albert ke sini?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Ya, saya yang mengundangnya. Hari ini saya, Charlie, akan melakukan apa yang sudah saya katakan. Tidak boleh ada orang yang saya maksud." Claire bertanya dengan suara rendah dengan ekspresi terkejut. "Mungkinkah ayah Draco akan menikahi putri Tuan Morningstar?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja sangat mungkin. Bukankah kamu sudah mendengarnya? Tadi aku meminta maaf kepada Draco." Sebelumnya Charlie meminta maaf kepada Draco, bahwa dia akan memberinya ibu tiri hari ini. Jadi Charlie pasti akan melakukan apa yang sudah dia katakan. Claire terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apakah lelucon ini tidak berlebihan?" Lelucon. Charlie tersenyum dan berkata, "Istriku, saya tidak mengatakan ini lelucon. Saya selalu menepati janji saya." Claire tidak bisa bertanya, "Apakah pantas?" "Saya merasa ini agak tidak pantas." Charlie meraih tangan Claire dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir. Jika suamimu mengatakan itu pantas, tidak ada yang berani mengatakan tidak pantas." Pada saat ini, Albert sudah berjalan menuju Charlie. Saat dia berjalan, dia bertanya kepada Jaiden dengan suara rendah, "Apakah kamu membuat masalah? Apa kamu menabrak Tuan Wade atau menyinggung Tuan Wade?" "Bos, saya tidak melakukan dua-duanya." Jaiden buru-buru menjelaskan, "Ada seorang kaya yang rutin memberi kita upeti. Dia meminta saya datang dan membantu menghajar seseorang. Setelah saya datang, ternyata dia mengincar Master Wade. Saya tentu saja tidak berani menyinggung Tuan Wade. Saya sudah memukul orang kaya itu. Saya sama sekali tidak menyinggung Tuan Wade." Albert mengangguk, merasa lega. Jaiden telah setia padanya selama bertahun-tahun. Dia tahu Jaiden tidak akan pernah membohonginya. Jadi dia mengangguk dan berbisik, "Di depan Master Wade nanti, kamu harus sedikit bicara. Jangan sampai kamu terlalu banyak bicara dan membuat banyak kesalahan." "Mengerti." Jaiden segera berkata, "Jangan khawatir, bos. Saya akan menutup mulut." Pada saat ini, Albert membawa 4 penjaga agung dan sekelompok anak buahnya ke Charlie. Ketika mereka datang, Turk, Lilian, dan Zell, semuanya ketakutan. Mereka tidak pernah mengira mereka telah memanggil kaisar di bawah tanah Aurus Hill hari ini. Siapa yang tahu mengapa Albert ada di sini? Jika ada sesuatu yang membuatnya tidak bahagia dan membuat mereka salah, masalahnya akan besar. Selanjutnya, sebuah adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Albert berjalan di depan banyak orang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera membungkuk kepada Charlie, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade. Maaf saya terlambat. Silakan Tuan Wade menghukum saya." Begitu Albert mengucapkan kata-kata ini, 4 penjaga agung beserta ratusan anak buah mereka dari semua lapisan masyarakat, membungkuk 90 derajat bersama-sama. Mereka berkata serempak, "Tuan Wade, tolong hukum kami." Bab 1288. 100 atau 200 orang bersama-sama di sekitar kata-kata itu. Tempat ini bagai dilanda badai petir. Semua orang terpana, wajah Lilian pucat, kaki Turk lemah, dan Zell langsung berlutut. Dia tahu dia sudah tamat. Sama sekali tidak pernah ada dalam bayangannya. Anak yang ingin dia hajar ternyata sangat berkuasa. Bahkan Albert menghormatinya. Albert memiliki aura kaisar bawah tanah Aurus Hill. Dia benar-benar anak buah pemuda ini. Apa yang telah Anda lakukan? Pada saat ini, Charlie memandang Albert, tersenyum ringan, dan berkata, "Tidak apa-apa. Kamu tidak terlambat." Albert segera bertanya, "Tuan Wade, apa perintah Anda?"
Charlie menunjuk Zell dan berkata, orang ini akan menikahkan putrinya hari ini. Tetapi pernikahan belum bercerai. Saya memberi kamu waktu setengah jam untuk membawa pertunangannya dan istrinya yang sekarang pergi ke Biro Catatan Sipil dan menangani prosedur perceraian. Albert bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tetap mengangguk dengan sangat serius dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu setengah jam. Setelah itu, Albert bertanya dengan hati-hati, Tuan Wade, di mana pertunangan putri orang ini dan istrinya sekarang? Charlie menunjuk Turk dan Lilian, dan berkata dengan ringan, orang tua jahat ini adalah pertunangan putri Zell. Wanita tua jahat di sebelahnya adalah istri orang tua jahat ini sekarang. Albert melihatnya dan dia tercengang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Zell ini terlihat berusia awal 50-an, dan Turk terlihat seumurannya. Mengapa kedua orang ini memiliki hubungan mertua dan menantu? Namun, Albert tidak berani mengajukan pertanyaan. Dia segera mengangguk dan berkata, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan membawa mereka untuk mengurus akta perceraian. Ketika Lilian mendengar ini, dia melompat dan membentak dengan sangat emosional. Kamu punya hak apa ingin aku menceraikan suamiku? Charlie mencibir. Saya, Charlie, yang mengatakan. Lilian memarahinya. Kamu sok hebat. Kamu bunuh dulu aku. Baru bisa menyuruh suamiku menceraikanku. Charlie tersenyum dan berkata, bunuh kamu. Kamu wanita tua jahat. Aku tidak pantas membunuhmu dengan mengakuinya. Kamu harus aku taat. Ceraikan suamimu. Lalu keluar dari Aurus Hill. Kamu masih bisa memiliki cara untuk bertahan hidup. Ini jalan keluar terbaik dariku. Jika tidak mau menurut, aku pastikan kamu akan mengalami nasib buruk yang lebih buruk dari kematian. Lilian sangat ketakutan dengan aura Charlie, sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Albert berkata dengan dingin pada saat ini, kalian berdua sudah mendengar apa yang dikatakan Tuan Wade. Berhenti bicara denganku di sini. Cepatlah bergabung denganku ke Biro Catatan Sipil, dan dapatkan akta cerai. Charlie berkata, tunggu. Bawa juga putri Tuan Morningstar bersama. Setelah pria bernama belakang Scottson ini sudah menceraikan wanita tua jahat ini, langsung nikahkan dia dengan putri Tuan Morningstar. Setelah mereka mendapat akte nikah, datanglah kembali ke resepsi ini untuk jamuan makan siang. Zell yang sedang duduk di lantai berkata dengan putus asa, saya tidak setuju. Tidak ada yang mengizinkan putri saya menikah dengan pria tua jahat itu. Albert berkata dengan tajam. Berani kamu tidak mematuhi Tuan Wade. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Aku tidak percaya. Zell pingsan dan berteriak keras. Sekarang masih siang dan banyak orang di sini. Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan putriku menikah dengan Turk Scottson. Bab 1289. Melihat Zell masih berani membantah, Albert dengan tegas membentaknya. Kamu melawan. Bahkan berani untuk tidak patuh pada keputusan Tuan Wade. Apakah kamu ingin mati? Zell sangat mengecewakan putri yang tidak kompeten. Saat ini dia tidak peduli dengan status Albert. Dan berkata dengan marah, putriku masih muda. Dia tidak akan menikah dengan pria tua jahat seumuranku. Pada saat ini, Jaiden memanfaatkan momen ini dan mencibir. Apa? Kamu memandang rendah lelaki tua itu. Tetapi kamu mengirim putrimu ke luar negeri dan dia dengan bebas bergaul dengan banyak pria. Mengapa kamu tidak menyetujuinya? Zell berkata dengan marah. Aku tidak tahu itu. Aku tahu dia berkumpul dengan orang kulit hitam besar itu setelah dia pulang. Kalau aku tahu begitu kejadiannya, aku tidak akan pernah mengirimnya ke luar negeri. Albert berkata dengan ringan. Oke, berhenti bicara omong kosong. Keputusan Tuan Wade tidak bisa dilanggar siapapun. Jika kamu tidak menurut, jangan salahkan saya akan memaksudkan kasar. Zell berkata dengan tegas. Jika kamu berani, bunuh saja aku. Saya masih tidak percaya. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Saya adalah pengusaha lokal yang sangat baik di Aurus Hill selama beberapa tahun. Hari ini, ada banyak orang di sini yang menyaksikan. Yakin kamu bisa membunuhku di siang bolong? Wajah Albert tiba-tiba menjadi sangat jelek. Orang ini tahu dia tidak akan berani menyerangnya secara langsung di sini.
Meskipun dia kaisar di bawah tanah Aurus Hill, sangat sulit menghadapi seorang pengusaha terkenal yang bernilai ratusan juta di siang hari yang cerah. Tepat ketika Albert tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba sebuah suara datang dan berkata dengan dingin, "Siapa yang berani tidak patuh pada kata-kata Tuan Wade? Coba aku lihat siapa orang keras kepala itu." Zell mengangkat matanya dan langsung ketakutan setengah mati melihat siapa yang bicara. Dia, bukankah dia Isaac Cameron, bos Shangri-La? Dia juga ketua asosiasi pengusaha Aurus Hill, juru bicara keluarga besar terkemuka di East Cliff, dan bos super yang dihormati oleh semua pengusaha di Aurus Hill. Beberapa tahun yang lalu Zell menghabiskan banyak uang untuk membangun koneksi sehingga dia bisa bergabung dengan asosiasi pengusaha puncak Aurus Hill. Asosiasi pengusaha top ini dijalankan oleh Isaac. Yang bisa menjadi anggotanya adalah orang-orang kelas 1 di Aurus Hill yang mendapat rekomendasi. Orang dengan kekayaan ratusan juta sama sekali tidak memenuhi syarat menjadi anggotanya. Setelah bergabung dengan asosiasi pengusaha puncak Aurus Hill, dia menemukan fakta bahwa semua pengusaha top di Aurus Hill banyak bergantung pada koneksi dan jaringan Isaac. Ini terutama karena jaringan dan koneksi Isaac di Aurus Hill sangat besar. Beberapa pengembang real estate meminta bantuan Isaac saat mereka tidak bisa mendapatkan tanah yang mereka inginkan. Selama Isaac mau membantu, mereka akan bisa menyelesaikan masalah. Beberapa produsen tidak dapat memperoleh dokumen persetujuan atau otorisasi dari perusahaan besar teratas. Jika Isaac sudah bicara, masalah akan terselesaikan. Ini adalah kekuatan Isaac, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Namun, tidak ada dalam pikiran Isaac akan datang hari ini. Selain itu, dia memanggil pemuda ini Tuan Wade. Siapa sebenarnya pemuda ini? Dia memandang Isaac dengan panik, dan berkata dengan gemetar, "Cameron, Tuan Cameron, kenapa kamu ada di sini?" Isaac berkata dengan dingin, "Coba saya ingin tahu, siapa yang begitu berani melanggar perintah Tuan Wade?" Setelah selesai berbicara, Isaac juga membungkuk kepada Charlie, dan berkata dengan penuh hormat, "Tuan Wade, saya terlambat. Tolong hukum saya." Bab 1290. Zell menatap Isaac dan Charlie. Dia baru sadar, Charlie benar-benar orang kuat. Bahkan Isaac sangat menghormatinya. Berarti dia telah menyinggung orang yang salah. Pada saat ini, Isaac bertanya wajahnya, dan menatap Zell lagi. Isaac berkata dengan dingin, "Kamu yang berani membangkang pada Tuan Wade, kan? Kalau begitu, aku akan menutup tanpa batas waktu semua supermarketmu, rumah, mobil, dan semua rekening bank, dan saham. Aku akan membuat seluruh keluargamu miskin dan tinggal di jalanan dan mengemis makanan." Ketika Zell mendengar ini, dia berkata kepada Charlie dengan panik, Tuan Wade, saya benar-benar salah. Tolong jangan mengingat kesalahan saya yang rendahan ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan mengingat kesalahanmu. Kamu hanya perlu mematuhi pengaturan saya dengan sukarela." Zell benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Menikahi putri dengan Turk, dia tidak tahu apakah putrinya setuju atau tidak. Dan dia juga tidak menyetujui ide Charlie ini. Jika orang-orang Aurus Hill tahu putrinya menikah dengan lelaki tua yang buruk, reputasinya akan hancur. Namun, yang dia hadapi saat ini adalah Isaac. Jika Isaac benar-benar ingin membunuh dirinya sendiri dan menghancurkan seluruh keluarganya, maka putrinya akan sial. Juga dirinya dan istrinya juga akan sial. Melihat dia ragu-ragu dan tidak bicara pada waktu yang lama, Isaac memasang wajah dingin. "Sepertinya kamu masih menolak. Oke, kalau begitu aku akan menelepon dan mengaturnya." Setelah selesai berbicara, Isaac hendak menyentuh telepon. Zell ketakutan dan berseru, Jangan, Tuan Cameron. Tolong jangan. Tidak bisakah saya berjanji? Saya berjanji. Saya setuju semuanya." Isaac berkata dengan dingin. "Apa yang kamu lakukan tadi? Seharusnya kamu sudah setuju lebih awal. Kamu menghormati Tuan Wade, dan aku bisa menjagamu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana memperlakukan Tuan Wade. Jika kamu berani berbicara kasar lagi pada Tuan Wade, mulai hari ini dan seterusnya, kamu secara resmi akan dikeluarkan dari asosiasi pengusaha puncak Aurus Hill. Dan kamu tidak boleh bergabung lagi."
Zell telah berupaya keras agar bisa bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Puncak. Dia ingin mendapatkan beberapa sumber daya dan kontak dari asosiasi top ini. Selama ini dia sudah banyak mendapat bantuan dan promosi dari asosiasi. Bahkan pemerintah kota mengetahui dirinya telah bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Puncak Aurus Hill. Sehingga pihak kota memberi lampu hijau dan memberikan kebijakan yang menguntungkan dengan mengurangi pendapatan pajak perusahaan sebesar 50% selama 5 tahun. Jaringan supermarketnya bisa menghemat puluhan juta. Selain itu, beberapa anggota bisnis real estate di Asosiasi Pengusaha Puncak juga mempertimbangkan untuk memberikan harga khusus kepada dirinya. Sehingga dia dapat membeli toko dari real estate mereka dengan harga yang sangat rendah. Dan supermarket miliknya bisa berkembang dengan cepat. Namun, jika berita dia dikeluarkan dari Asosiasi Pengusaha Puncak menyebar, pengembangan bisnis dan kerjasamanya di masa depan akan sangat berdampak. Bahkan kebijakan menguntungkan yang telah dia peroleh akan dihapuskan, dan kerugiannya akan berat. Pada saat ini, dia tidak berani lagi menyetujuinya. Bagaimanapun, kekuatan Ishak jauh lebih besar daripada Albert. Jika Ishak benar-benar ingin memblokirnya, seluruh keluarganya akan habis. Dan mungkin saja semua properti akan disita. Dan tidak akan ada uang yang tersisa. Keluarganya bisa berakhir kelaparan di pinggir jalan. Bagaimanapun, orang ini dapat menutupi langit di Aurus Hill hanya dengan satu tangan. Jadi dia hanya bisa menangis dan berkata, "Tuan Cameron, saya siap menerima pengaturan Tuan Wade untuk menikahkan putri saya dengan Turk." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.